Waqala dan berdoa siapa asali orang yang kedua. Sekarang giliran orang yang kedua yang berdoa. Allahumma ya Allah, innahu bahwasanya sesungguhnya kelakuan iku kanat ada li bagiku siapa ibnatu amin anak perempuannya pamanku, paman dari bapak, yaitu sepupu. Uhibbuha senang aku ha pada perempuan. Ka'asyadima seperti sangatnya apa-apa. Yuhibbu yang senang siapa ar-rijalu seorang laki-laki senang an-nisa'a pada perempuan. Fatalabtu maka mencari aku ilaiha karena perempuan, nafsaha pada dirinya perempuan. Fa'abad maka menolak siapa perempuan, hatta sehingga atiyaha mendatangkan aku ha pada perempuan, bimi ati dinarin dengan 100 dinar. Fasa itu maka usaha aku hatta jama'tu sehingga mengumpulkan aku mi'ata dinarin pada 100 dinar. Falaki tuha maka menjumpai aku ha pada perempuan biha dengan membawa 100 dinar. Falamma qa'atu maka ketika telah duduk aku baina rijlaiha di antara kedua kakinya perempuan. Qalat berkata siapa perempuan, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, ittaqi takutlah kamu Allah pada Allah, wala taftahi dan janganlah membuka engkau dan janganlah membuka kamu al-khatama pada tutupku illa bihaqqin kecuali dengan haknya. Fakumtu maka berdiri aku anha dari perempuan. Dan gilirannya orang yang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu wanita yang saya senangi, seperti senangnya seorang laki-laki yang menggebu-gebu terhadap wanita. Kemudian saya mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi dia menolak, sehingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Kemudian saya berjuang, berusaha mengumpulkan uang 100 dinar. Akhirnya saya mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Maka ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, telah siap untuk menyetubuhinya, ternyata tiba-tiba dia berkata, hai hambanya Allah,
takutlah kepada Allah, janganlah kamu membuka pada tutupku. Jangan jangan kau renggut keperawananku. Nah, mungkin kayak begitu. Kecuali setelah menjadi hakmu illa bihakim. Nah, kecuali jika sudah menjadi haknya dengan cara menikahi. Lalu saya pun langsung berdiri dan meninggalkannya, sekaligus meninggalkan uang yang 100 dinar. Allahumma ya Allah, fa in kuntu, maka jika ada engkau, iku ta'lamu, mengetahui engkau, anni, sesungguhnya aku, iku qad fa'altu, sungguh berbuat aku, dzalika, pada demikian itu perbuatan, ibtigha wajhika, karena mencari wajah engkau, fafruj, maka semoga membukakan engkau, lana, untuk kami, minha, dari batu. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa saya melakukan perbuatan tersebut hanya karena mencari wajah-Mu, maka bukakanlah batu ini untuk kami. Jika perbuatan saya yang menghindari dari perzinaan ini benar-benar karena takut kepadamu, karena mencari ridhomu, maka bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Fafaroja, akhirnya fafaroja, maka membukakan siapa Allah lahum, untuk mereka, furjatan, pada satu bukaan. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya dengan membukakan satu bukaan untuk mereka. Namun mereka tetap belum bisa keluar. Nah itu karena belum terbuka penuh, sehingga belum muat untuk mereka keluar. Waqala, dan berkata siapa al-akharu, orang yang lain, orang yang ketiga, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, kuntu, ada aku, istajartu, mencari pekerja aku, mencari buruh pekerja aku, ajiron, pada pekerja, pada buruh, bifarokin, dengan upah 1 farok, aruzin, biji-bijian. 1 farok itu kurang lebih 3 sok padi. Falamma qadha, maka ketika telah menyelesaikan siapa buruh pekerja, amalahu, pada pekerjaannya, qala, maka berkata siapa buruh, siapa pekerja, a'tini, semoga memberi engkau, ni, padaku, haki, pada hakku, fa'aratu, akhirnya fa'aratu, maka mendatangkan aku,
juragan alaihi atas buruh, haqqahu pada haknya buruh. Namun fatarokahu maka meninggalkan siapa buruh hu pada upah, nggak mau menerima, padahal sudah saya beri sesuai perjanjian. Warogiba dan benci siapa buruh anhu dari upah, ya kan? Padahal sudah sesuai perjanjian, mungkin kurang banyak atau bagaimana. Falam azal maka tidak henti-henti aku iku azra'uhu menanam aku hu pada upah, hatta jama'tu sehingga mengumpulkan aku minhu dari upah, bakoron pada sapi. Akhirnya upah itu ditanam, hasilnya sampai bisa untuk membeli sapi. Waro'iyaha dan penggembalanya sapi. Faja'ani maka datang siapa buruh, faja'a maka datang siapa buruh ni padaku. Suatu ketika buruh itu datang lagi. Faqala maka berkata siapa buruh, tapi takutlah kamu Allah pada Allah, wala tadlimni dan jangan menganiaya engkau ni padaku, wa atini dan semoga memberi engkau ni padaku hakki pada hakku. Dan giliran orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya pernah mempunyai seorang buruh yang saya beri upah 1 farok biji-bijian, kurang lebih 3 sok padi. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, berikanlah hak saya kepada saya. Kemudian saya pun memberikan haknya, namun dia meninggalkan upah tersebut. Dia benci terhadap upah tersebut. Padahal ya sudah saya beri sesuai dengan kesepakatan awal. Mungkin karena kurang banyak atau bagaimana, dia nggak mau mengambil. Maka saya pun menanam upah tersebut sehingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa sapi dan tukang penggembalanya. Setelah beberapa waktu lama kemudian, dia datang kepada saya dan berkata, takutlah kamu kepada Allah, jangan berbuat zalim dan berikanlah hak saya. Akhirnya datang lagi, nagih dia upahnya. Fakultu maka menjawab aku, idhab, berangkatlah kamu, pergilah kamu, ila zalikal baqor, pada demikian itu sapi, wara'iha dan tukang penggembalanya sapi, dan tukang penggembalanya sapi. Faqala maka berkata siapa buruh, ittaqi, takutlah kamu, takutlah engkau Allah pada Allah, wala tahza, dan janganlah menghina engkau bi padaku. Lalu saya berkata kepadanya,
pergilah, ambillah pada beberapa sapi dan tukang penggembalanya. Semuanya itu untukmu, silahkan ambil, bawa pulang. Lalu dia menjawab, terkejut, ya kan? Takutlah kamu kepada Allah dan jangan menghina saya. Apa-apaan ini? Masa upahnya sebanyak ini? Jangan menghina kamu. Takutlah kamu kepada Allah. Fakultu, maka berkata aku, ini sesungguhnya aku, iku la ahza'u bika, la ahza'u, tidak menghina aku bika padamu. Fakhud, maka mengambillah kamu, dzalika pada demikian itu, al-baqara sapi, dzalikal baqar pada demikian itu sapi, wa ra'iyaha dan tukang penggembalanya sapi. Lalu saya jawab, saya tidak bermaksud menghina kepadamu. Oleh karena itu, ambillah sapi tersebut dan tukang gembalanya. Itu adalah upahmu itu adalah upahmu yang dahulu, yang kemudian saya kembangkan. Karena kamu nggak mau ngambil, ya saya kembangkan. Sekarang ya ini hasilnya. Fa'akhadhahu, maka mengambil siapa buruh hu pada upah. Fantolako, maka berangkat siapa buruh biha dengan membawa upah. Akhirnya dia pun mau menerima upah tersebut dan membawanya pergi. Fa in kunta, maka jika ada engkau, iku ta'lamu mengetahui engkau, anni sesungguhnya aku, iku fa'altu sungguh mengerjakan aku, dzalika pada demikian itu, kelakuan, amalan, ibtigha wajhika, karena berharap wajah engkau, karena mencari wajah engkau, mencari ridho engkau. Fafruj, maka semoga membukakan engkau ma pada apa-apa, baqiya yang tersisa apa ma. Akhirnya fafaroja, maka membukakan siapa Allah anhum dari mereka. Ya Allah, jika engkau mengetahui saya melakukan perbuatan amalan tersebut hanya semata-mata mencari wajahmu, semata-mata hanya mengharap ridhomu, maka bukakanlah penutup pintu gua yang masih tersisa. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya dengan Allah membukakan sisanya untuk mereka. Akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu bisa bergeser sepenuhnya dan mereka pun bisa keluar. Dalam hadis ini sesuai dengan babnya yang kita ambil adalah karena orang tersebut berbakti
meramut berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena Allah, ya, karena mengharap ridho Allah, akhirnya doanya mustajab, doanya terkabul. Jadi itulah yang dinamakan amalan andalan. Berarti masing-masing 3 orang tadi mempunyai amalan andalan, sehingga ketika keadaan sangat membutuhkan bisa untuk berdoa, melaporkan, berdoa kepada Allah. Maka ya kita semua ya berusaha untuk mempunyai amalan andalan. Di amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang dirutinkan walaupun jumlahnya sedikit. Nah, itulah amalan-amalan yang disenangi oleh Allah. Nah, sebagai contoh lagi ceritanya Bilal bin Rabah, dia ahli sholat sunnah. Ketika berwudu, setelah berwudu selalu mengerjakan sholat sunnah, dan itu dilakukan secara rutin, sehingga Nabi Muhammad pernah mendengar suara sandalnya di surga, padahal orangnya masih hidup, gitu kan. Setelah Nabi bertanya kepada Bilal, ya ternyata Bilal ya, mempunyai amalan yang rutin walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun nilainya sedikit tapi dikerjakan secara rutin terus-menerus, ya itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Amin.